Teganya suamiku menyiksa kedua anakku saat aku bekerja menjadi TKW. Bahkan ia menikah lagi dengan seorang janda. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Pesawat perlahan menukik, mempersilahkan diri untuk mendarat. Dari balik jendela, Bandara Soekarno-Hatta nampak jelas, menyambut kepulanganku setelah 5 tahun merantau. Jantungku berdebar kencang, dipenuhi dengan rasa gembira yang meluap-luap. 5 tahun bekerja jauh dari keluarga, sangat terasa panjang. Namun kini semua penantian itu berakhir. Akhirnya, aku kembali ke pelukan suamiku dan keluargaku yang selama ini aku rindukan. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, rasa rindu itu semakin tidak tertahankan. Aku membayangkan momen-momen hangat yang akan segera kurasakan, terutama saat bertemu dengan Mas Aris, Viana, dan Arfan. Hanya butuh beberapa saat lagi sampai aku bisa memeluk mereka semua. Terbayang-bayang di pelupuk mataku bagaimana kebahagiaan mereka melihat kedatanganku. Sengaja tidak kuberitahu tanggal dan hari kedatanganku untuk memberikan mereka kejutan. Aku ingin melihat ekspresi bahagia dan haru di mata mereka. Mungkin akan terjadi pertemuan yang emosional, yang penuh dengan air mata dan tawa bahagia. Diam-diam membayangkan itu pun membuat air mataku menggenang di pelupuk mata. Setelah masuk ke ruang kedatangan bandara, kami lantas didata dan dibawa ke terminal khusus kedatangan tenaga kerja dari luar negeri untuk kemudian diproses dan diantar ke daerah masing-masing. Itu saja. Itu atas biaya sendiri. Kupilih naik travel khusus yang sudah disediakan pihak bandara untuk menangkas waktu agar aku tidak terlalu lama menunggu jika naik kendaraan lain. Pukul 2 siang mobil kami, aku dan 3 orang teman yang satu jurusan, meluncur ditemani oleh hujan gerimis yang mulai membasahi jalan. Sepanjang perjalanan, kami bercerita dan berbagi pengalaman, bagaimana suka dan dukanya mencari nafkah di negeri orang. Ada cerita bahagia karena majikan baik dan diberi perlakuan yang manusiawi. Ada pula yang sedih, tidak diberi gaji, disiksa, dipukuli, bahkan sampai trauma. Dan di antara cerita-cerita itu, aku sedikit bersyukur karena masih diberikan majikan yang baik. Alhamdulillah aku pun tidak terlalu lelah selama bekerja di luar negeri. Setelah mengantar beberapa TKW tadi, mobil yang aku tumpangi kemudian memutar arah dan menuju ke desaku. Karena desaku adalah desa yang paling ujung, maka akulah yang terakhir. Hampir pukul 9 malam, ketika aku sampai di gerbang kotaku Wonosobo, rasa hati ini membuncah, karena sebentar lagi aku akan memeluk keluargaku. Tidak tahan rasanya ingin segera tiba. Akhirnya mobil minibus tersebut berhenti tepat di depan rumahku. Sedikit agak berubah, yang dulunya terbuat dari bilik bambu, kini sudah ditembok dengan batu bata yang belum diplester. Jendelanya pun terbuat dari kaca, dan pintunya juga sudah diganti. Alhamdulillah, meski perubahan kecil, tapi setidaknya aku bisa merubah sedikit kehidupan kami. Gumamku sebelum aku turun dari mobil. Ini ya Bu rumahnya? Tanya Pak supir. Iya Pak, ayo turun, kita mampir dulu. Ngopi-ngopi dulu Pak, ucapku yang merasa berterima kasih kepada pria yang telah mengantarkanku dengan selamat sampai di rumah. Tidak usah Bu, saya masih banyak tugas. Saya akan kembali ke Jakarta lagi. Tapi mohon izin untuk minta keluarganya agar menandatangani surat ini, bahwa saya telah benar-benar mengantarkan ibu ke alamat yang benar. Oh iya, siap Pak, jawabku sambil tersenyum dan mengambil secari kertas tersebut dari tangan supir itu. Dengan jantung yang sudah berdegup kencang,
Aku segera mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Ketika yang membuka pintu, ternyata itu adalah anakku Viana. Dia terlihat kaget dan bingung, sementara aku langsung memeluknya dengan perasaan yang tidak bisa kugambarkan. "Ini ibu, nak," bisikku. Dia terlihat ketakutan dan mundur, seakan-akan anakku linglung dan celingukan. Tubuhnya kurus, dan roman mukanya mengisyaratkan sebuah kesusahan yang panjang. Kuraba tangannya dan terlihat di sana banyak bekas koreng yang tidak terurus. Ada bekas lebam dan cambukan panjang. Galau rasanya perasaan ini menatap ke arah putriku. Namun aku tetap berpikir positif. Mungkin saja bahwa dia terlalu banyak main dan dimarahi oleh neneknya. Namun logika juga berlomba bahwa mana mungkin wanita lembut yang bahkan tidak pernah memarahiku itu akan melakukan penyiksaan kepada anakku, yang notabene adalah cucunya sendiri. Ataukah mungkin itu adalah perbuatan Mas Aris? Ah, tapi apa mungkin? Bukankah dia sangat menyayangi anakku? Dan bahkan jika aku memarahi mereka, sosok ayahnya lah yang akan lebih dulu membela mereka. Di dalam kebingungan itu, aku masih mengucapkan salam dan menanti Mas Aris atau salah satu anggota keluarga yang lain untuk keluar dari dalam rumah. Kebetulan kebiasaan keluarga ini adalah sering menonton TV bersama. Ditambah rumah ibu dan bapak berada di belakang rumahku. Tetapi anehnya, hari itu suasana sangat lengang dan sepi. "Di mana ayah, nak?" tanyaku pada Viana. "Oh, enggak tahu," balasnya pelan. Suaranya sedikit bergetar dan takut. "Lalu siapa yang ada di rumah ini? Arfan di mana?" Kuedarkan diriku di ruang tamu dan ruang TV, sambil mengintip ke dalam kamar anak-anak yang kebetulan berada di dekat ruang tamu. "Arfan di mana? Apa dia masih di rumah nenek?" "Gak ada, Bun. Arfan dibawa pergi." Tiba-tiba saja air mata anakku tumpah. Dia menangis, dan aku melihat sekali bahwa putriku sedang berada di dalam tekanan. Aku langsung terkejut dan heran, lalu menghampiri dan jongkok sambil memeluk tubuh ringkih putriku. "Adik dibawa kemana, nak?" "Dibawa pergi sama ayah. Disuruh tinggal di rumah ibunya Tante Lilis." "Tante Lilis? Siapa Tante Lilis?" lama putriku menjawab. Dia terlihat takut. Tubuhnya gemetar dan mulai menangis. Aku berusaha mengulang pertanyaan sambil memeluknya dan meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Hingga pada akhirnya, jawaban dia luncurkan. Istri barunya ayah." "Hah? Istri barunya?" Jantungku seakan-akan dihantam oleh palu godam yang begitu besar. Mendadak aliran nafasku seakan berhenti. Aku membeku. "Sungguh?" ulangku. Iya, Bun. Arfan dibawa, disuruh tinggal di rumah ibunya Tante Lilis, agar bisa menjaga monyet di perkebunan mangga." "Apa? Anak sekecil itu disuruh menjaga kebun?" Tiba-tiba kemarahanku timbul. Emosiku naik seakan-akan ada yang membakar dari dalam. Kepalaku panas dan telingaku ini terasa berdenging. Jantungku kini berdebar begitu cepat, dan tanganku mulai berkeringat dingin. Rasanya aku ingin sekali segera mencari Mas Aris dan memberikannya pelajaran. "Sekarang ayah di mana?" "Gak tahu, Bun," jawabnya galau. "Kamu tahu alamat rumah Tante Lilis?" "Tak tahu, tapi aku takut, Bun." Kini anakku menggigil sambil jatuh berlutut lalu memeluk lututnya. Dia menangis terseduh-seduh, seolah telah mendapatkan penyiksaan fisik dan mental. Andai benar itu terjadi, maka aku benar-benar akan membuat hidup Mas Aris berada di dalam neraka. "Ayo kita cari." Ku tarik tangan putriku, meski saat ini aku belum sempat beristirahat atau bahkan meneguk setetes air dari rumah ini.
Tanda tangani sendiri surat itu dengan perasaan getir yang tak terkira. Jemariku bergetar menahan perasaan kalut. Lantas kuserahkan surat pengantar itu kepada supirnya. Kebetulan pria yang terlihat pengertian dan baik hati itu hanya mengangguk mengiyakan. Saya terpaksa tanda tangan sendiri karena suami saya tidak ada di rumah, ujarku dengan perasaan membuncah. Iya, tidak apa-apa, Bu. Saya paham, balasnya. Terima kasih banyak ya, Pak. Mobil minibus itu pun langsung pergi meninggalkan diriku yang masih menggenggam tangan anakku. Tetangga kebetulan melihat keberadaanku dan langsung menghampiri. Namanya Bu Tuti dan Pak Bambang. Mereka mendekat lalu menyapa. Fatimah, ya Allah, kamu sudah pulang. Kapan kamu sampai? Barusan, Bu. Suami saya di mana ya, Bu? Wanita itu terlihat saling memandang dengan suaminya. Aku agak ragu dengan gestur mereka yang terlihat tidak nyaman dengan pertanyaanku. Sekiranya jika ada sesuatu, tolong kasih tahu saya, agar saya bisa siapkan hati, ucapku sambil mendekat dan memegangi tangan Bu Tuti. Iya, Nak. Aris memang sudah menikah lagi. Karena tetangga lain juga ikut melihat dan heboh. Akhirnya kedua orang tuaku pun menyadari bahwa aku telah tiba. Dari halaman belakang, tergopoh-gopoh kedua orang tuaku mendekat. Aku pun yang sejak tadi menahan air mata, lantas mendekat dan memeluk ibuku, lalu melabuhkan kerinduan dan tangis kesedihanku padanya. Tadinya hati ini riang gembira akan berjumpa, berharap bahwa akan ada tangis haru dan senyuman bahagia. Namun sia-sia saja, momen bahagia berubah menjadi duka. Pak, Mas Aris kemana, Pak? Bapak nggak tahu, Nak. Bapak juga nggak ngerti. Dia menikah sama orang mana, Pak? Sama wanita dari kampung sebelah. Janda anak satu. Jawab bapak dengan wajah yang mengisyaratkan gurat kesedihan. Mereka tinggal di mana? Ya di sini. Emak gak bisa cegah. Dia bilang itu hak dia. Karena sebagai laki-laki, dia membutuhkan nafkah batin. Dia janji akan menceraikan istrinya setelah kamu pulang. Mana mungkin semudah itu, Pak? Kenapa Bapak tidak melarangnya? Perlahan rasa amarah dalam hatiku kian membuncah. Ya mau bagaimana lagi? Itu kan uangmu yang dipakai untuk bangun rumah. Dia yang pegang semuanya. Bapak dan emakmu cuma dikasih 100.000 setiap hari. Kalau kamu kirimkan uang. Lagi pula, kalau bapak larang dia tinggal di sini, tentu dia akan membawa pergi cucu-cucu bapak. Jawab bapak mengusap air matanya. Sungguh iba diri ini melihat kedua orang tuaku. Di usianya yang sudah senja, di mana wajah dan tubuh mereka mulai kurus dan keriput. Tenaga pun telah lemah. Mereka harus menanggung kesusahan dan beban yang begitu besar, karena harus menimbang antara memastikan keamanan cucunya atau menyingkirkan keegoisan menantunya. Semakin mendengar banyak keterangan, semakin sakit hati ini. Aku bekerja dengan serius di negeri orang, demi menaikkan taraf hidup dan mengumpulkan modal untuk membangun usaha, agar kehidupan kami tidak lagi morat-marit dan diperlakukan tidak adil sebagai buruh rendahan. Tapi yang dilakukan oleh Mas Aris selama aku tidak ada di rumah, sungguh miris sekali. Lagi pula setiap kali aku mengirimkan uang, setidaknya aku selalu mengirimkan di atas 10 juta. Tega-teganya Mas Aris hanya menyantuni orang tuaku dengan selembar uang merah. Mengapa dia tidak membagi 10 atau 20%-nya? Alangkah teganya suamiku kepada kedua orang tuaku. Apa selama ini di sini Mas Aris bersikap baik kepada kalian dan anak-anak Fatimah? Tidak, Nak. Dia jarang pulang, dan sekalinya dia pulang, masih dalam keadaan mabuk-mabukan dan kerap memukul Viana. Dia juga kasar kepada keluarga dan tetangga. Kalau kami tegur, dia akan mengamuk
Ditambah lagi, istrinya itu sangat judes dan kemauan dia harus dituruti semua keinginannya. Seperti apa orangnya, Mak? Ya, eh, cantik, badannya bagus, putih, rambutnya lurus dari salon, baju-bajunya pun bagus, dan juga pakai emas. Pahamlah diri ini, jika uang yang aku kirimkan selama 5 tahun bekerja hanya digunakan untuk membelanjakan istri barunya. Jika saja tidak begitu, bisa saja rumah yang aku tempati saat ini sudah mewah dan penuh dengan isinya. Tapi apa yang terlihat saat ini? Bahkan tembok pun belum diplester. Sementara di ruang tamu hanya ada TV usang dan sebuah tikar yang sudah robek. Tidak ada kursi ataupun lemari seperti yang kerap ia ceritakan kepadaku di telepon. Dia juga mengatakan bahwa anak-anak kami sehat dan bahagia. Namun apa buktinya perkataannya? Anakku terlihat sangat kurus dan tidak terurus. Tubuhnya dipenuhi dengan koreng dan lebam bekas pukulan. Raut mukanya juga terlihat sangat menyedihkan dan takut. Itu artinya selama ini suami dan istri barunya itu telah menyiksa dan mengancam putriku. Tiba-tiba saja aku teringat tentang Arfan dan langsung bertanya kepada emak, "Mak, Arfan di mana?" "Dia dibawa ke rumah emaknya Lilis." "Untuk apa, Mak? Kenapa nggak dicegah? Kenapa Pak Li dan Buli juga tidak mencegahnya?" Semakin banyak pertanyaan, semakin menggelegak rasa penasaran ini. Dengan rasa panas dan emosi, betapa jahat dan zolimnya Mas Aris terhadap amanah yang sudah dititipkan, baik dari amanah berupa moral dan anak-anak, juga tanggung jawab menjaga kepercayaan dan kesetiaan. Dia mencoreng semuanya. Gimana mau mencegahnya? Jika si Arisnya saja sangat garang dan suka main parang. Lagi pula kakak-kakakmu itu perempuan semua. Mana berani, Nak? Keluh ibu sambil terduduk lemas di balai bambu depan rumah. Ya Allah, tidak kusangka begitu jahatnya suamiku. Sudah dibutakan oleh uang yang aku kirimkan dan rayuan wanita baru. Tega-teganya dia mencoreng janji yang pernah diucapkannya, bahwa akan selalu tulus menjaga keluarga dan anak-anaknya. Kelak jika aku telah mengirimkan uang, maka perlahan dia akan menggunakan uang itu untuk membangun rumah dan membeli alat-alat pertanian, agar kami tidak perlu menyewa atau meminjam. Dia juga sudah memberitahuku bahwa rumah kami sudah bagus, dan dia juga sudah membeli sawah. Tempat kami akan mengais kehidupan. Kami juga berencana akan membangun toko kelontong kecil-kecilan. Ternyata harapan yang dia berikan itu hanyalah kebohongan belaka. Aku memang syok, sakit hati, kesal, geram, kecewa, dan hancur rasanya. Kepala ini semakin pusing, terlebih jika mengingat jumlah nominal uangnya yang sudah aku kirimkan berkali-kali. Dalam durasi 5 tahun, Mas Aris benar-benar sudah menipu dan memanfaatkanku. Kalau begitu mereka tinggal di mana? Di kampung Sarang Jati, balasnya. Kalau begitu, ayo kita ke sana, samperin mereka, ajakku, dengan menggunakan motor tetangga dan ditemani oleh 4 orang sepupu dan juga tetangga lain. Aku pergi ke dusun Karangjati, mencari suamiku yang hianat itu. Sesampainya di sana, kami bertanya kepada warga desa setempat, dan mereka pun menunjukkan di mana rumah wanita yang bernama Lilis. Itu, di belokan depan, rumahnya warna pink, ucap pemuda yang kebetulan nongkrong di pinggir jalan, dan aku tanyai. Terima kasih, balasku mohon diri. Semakin dekat dengan rumah yang berwarna merah muda itu, semakin panas rasanya dada ini. Karena dari tempatku berdiri, rumah itu terlihat mentereng dan mewah. Rumah itu terlihat minimalis modern, dengan sebuah toko kelontong dengan rolling door berwarna kuning. Alangkah kurang ajarnya suamiku itu. Sebelum mengetuk pintu, aku bertanya-tanya dulu kepada tetangga untuk memastikan bahwa rumah yang akan aku datangi ini benar-benar adalah rumah suamiku dan istri barunya.
Pura-pura aku bertanya tentang profil pemilik rumah itu. Iya mbak, mereka nikahnya sudah 4 tahun. Mas Arisnya dari kampung sebelah. Dia orang kaya. Mereka punya banyak sawah dan sapi. Juga baru setahun membangun toko. Dan itu tokonya sangat ramai. Jawab seorang wanita yang kebetulan sedang duduk di teras rumahnya. Waduh, berarti beruntung ya mbak, ucapku pelan. Meski dalam hati ini sudah berapi-api. Iya mbak, kalau begitu mampir dulu ke rumah saya. Nanti saja ya mbak, saya harus buru-buru ke rumah Mbak Lilis. Balasku mohon diri dengan sopan. Baru berjalan beberapa langkah, kepalaku sudah pusing. Karena sejak siang tadi di terminal bandara, aku belum makan apapun. Membayangkan di rumah akan makan dengan sambal terasi dan rebusan daun singkong, membuatku menahan diri. Lagi pula, kebahagiaanku pagi tadi adalah kebahagiaan yang tidak terbeli rasanya. Sampai-sampai aku lupa untuk merasa lapar. Diri ini kembali teringat bagaimana masa-masa bahagia kami. Semua bayangan manis itu berkelebat. Ketika baru menikah dan punya anak, berbagi janji dan impian yang kita rajut bersama. Beratnya hidup dan ujian kami hadapi. Hingga aku memutuskan untuk merantau demi memperbaiki ekonomi. Tapi apa buktinya? Aku yang bekerja dan dia yang menghabiskannya. Aku yang diberi janji, namun wanita itu yang diberi realisasi. Ya Allah, hancur berkeping-keping rasanya hatiku ini. Aku berusaha mengambil botol minum yang ada di dalam tas dan meneguk isinya perlahan untuk menjernihkan pikiran dan menambah tenaga. Rasanya tangan ini gatal dan gemetar karena ingin memukul atau bahkan membunuhnya. Tapi, ya Allah, aku harus berpikir panjang. Gimana mbak? Mau diketuk apa enggak? Iya, biar aku saja, ujarku. Ketika kulangkahkan kakiku menuju pintu utama, air mataku kembali tumpah. Sungguh Mas Aris setelah menggadaikan harapan dan merampok impianku. Dulu dia katakan, sayang, kalau kita berhasil membangun rumah, maka aku akan pasang pintunya dari gembok ukiran Jepara. Itu akan memberikan kesan elegan dan berkelas, seakan-akan pemilik rumah ini memiliki banyak uang, ujarnya. Ada-ada saja kamu itu. Aku pun tertawa dan mencubit pipinya atas lorohan tersebut. Kini pintu itu terlihat megah dan terpampang jelas di rumah Lilis. Ketika aku mengetuk pintu, terlihat dari dalam rumah keadaan rumah itu sangat indah. Lantainya berkeramik marmer berwarna salem. Kursi-kursi tertata rapi dan diberi beludru merah. Ada lukisan berukuran besar dan ornamen-ornamen berwarna emas. Ketika aku mengintip, kulihat pasangan suami istri itu saling memeluk dari dalam dan bercanda sembari berlomba-lomba menuju pintu. Mereka bercanda dan terdengar sempat bermesraan sebelum membukakan pintu. Dan, ya, alangkah terkejutnya Mas Aris ketika melihat bahwa yang datang itu adalah aku. Fatimah! Mendadak pria itu terkejut. Mulutnya menganga dan pucat. Melihatku berdiri dengan mata berapi-api. Wajah Mas Aris langsung pucat. Wanitanya menatap kami bergantian. Melihat ekspresi Mas Aris dan aku, lalu menyentuh bahu suamiku dengan lembut. Kukunya yang panjang berwarna merah oleh cat kuku itu mencengkram lengan kokoh suamiku dengan sedikit godaan. Mas, kenapa kamu diam saja? Karena dia nggak tahu mau bilang apa, dan aku entah harus mulai marah dari mana. Ayo mas, jelaskan sesuatu. Ayo, ku antar nanti kita bicara. Ucapnya sambil tersenyum-senyum tanpa dosa. Di saat dia menyentuh lenganku. Di momen itulah, emosi diriku memuncak ke ubun-ubun. Dengan tas yang aku pakai, ku hantam pipinya. Plak! Pria itu tersungkur dan kaget. Dia menatapku nanar, hendak marah tapi kemudian roman mukanya berubah. Takut atau tidak enak, entahlah. Hei kamu pelakor,
Begitu banyak hal yang sudah kamu rampok dari kehidupan kami. Kamu memanfaatkan si bodoh ini untuk memperkaya dirimu sendiri dan menyamankan hidupmu. Padahal itu semua uangku. Tudingku dengan emosi. Sampai di situ, warga sana belum menyadari keributan. Enak saja. Semua yang aku dapatkan ini adalah hasil usaha kami. Kenapa dari uangmu? Kamu pikir aku tidak punya usaha? Mendengar itu, kepalaku terasa ingin pecah. Akan kupukul wanita itu, tapi itu kurang tepat. Maka pelampiasannya adalah sekali lagi. Plak! Tas kulit milikku terbuat dari kulit premium yang cukup berat. Ada gagang besi yang sukses membuat kening Mas Aris lebam. Dia mengeluh dan mengadu kesakitan. Katakan pada gundikmu itu, uang dari mana yang kamu berikan kepadanya? Aku tentu tidak pakai uangmu. Uangmu untuk memperbaiki rumah dan bayar tukang. Dimakan sama orang tuamu dan anak-anakmu. Juga untuk biaya sekolah mereka. Jawab Mas Aris menyeka darah yang menguncur dari hidungnya. Sampai di situ, aku masih berusaha untuk tidak menghajar orang. Masih berdiri, meski lututku sudah gemetar dan tenggorokanku kini sudah gondok oleh kemurkaan. Meski aku TKW dan lulusan SD, tapi aku tidak bodoh, Mas. Bayangkan tiap 2 bulan aku kirimkan uang 8 juta. Mengapa rumah masih bobrok? Bahkan tidak ada isinya. Anak-anak pun tidak terurus, bahkan sangat menyedihkan. Sementara kamu malah asik-asikan dengan simpananmu itu. Maaf ya, saya bukan simpanan. Saya ini istri sahnya. Ucap wanita itu sambil memperlihatkan sebuah foto pernikahan besar yang diperlihatkan betapa megah dan meriahnya pelaminan pesta. Mas Aris, katakan kepadaku, apa kamu gunakan jerih payahku untuk menikah dan memperkaya wanita itu? Mas Aris tidak berani menjawab. Dia meringkuk di sudut teras, tak berani pula melawan dan bangkit memukul, karena segan pada keempat laki-laki yang turut serta denganku. Aku tidak pegang uangmu, melainkan ibumu yang pegang, balasnya. Ibuku mengaku hanya diberikan 100.000 saja. Jangan dusta kamu, Mas. Total uang yang aku kirimkan itu 100 juta, Mas. Katanya untuk membeli sawah dan traktor. Mana buktinya? Katanya bikin kios kelontong. Mana buktinya? Apa buktinya kamu realisasikan kepada wanita obrolan itu? Hei, jangan sembarangan kamu ngomong ya. Dia itu melamarku dengan baik-baik. Lagi pula, kasar banget kamu masuk ke rumah orang tanpa izin. Langsung ngacak-ngacak lagi. Dasar nggak sopan, hardiknya sambil membangunkan Mas Aris. Berani-beraninya kalian menikmati hasil kerjaku. Berani sekali kalian. Tanpa banyak bicara lagi, aku langsung menarik rambut wanita itu dari belakang. Dia yang tersungkur langsung kutangkis dengan melayangkan pukulan di wajahnya. Dia pun terjatuh dan mengaduh, tapi aku tidak memberikannya ruang untuk membalas. Kujambak lagi dan menarik tubuhnya dengan kasar. Lalu kucekik wanita itu, sampai bola matanya nyaris memutar karena kehabisan nafas. Dasar wanita murahan! Ayo bersumpah bahwa semua itu bukan hasil kerja kerasku. Ayo katakan, uang dari mana? Apa suamiku melakukan pesugihan? Apa kamu menjual diri? Ah, lepaskan! Ucapnya tersengal-sengal. Sekuat tenaga ingin melepaskan diri. Mas Aris tentu tidak tinggal diam. Dia berusaha menyelamatkan istri cantiknya itu. Dia memisahkan kami, memeluk wanita itu dan menjatuhkan diri ini ke lantai dengan kasar. Aku terbelalak dengan sikap kurang ajar yang demikian lancang ini. Aku nyaris tak percaya bahwa ini kenyataan. Dia lebih mengutamakan wanita itu dibandingkan aku, ibu dari anak-anaknya. Mendengar kegaduhan, tiba-tiba seorang gadis kecil keluar ke teras. Dia terlihat cantik dan terurus, kulitnya putih bersih, dan memakai perhiasan emas di leher dan tangannya. Pak, ayo Pak, kita main lagi, ujar gadis itu yang kutaksir seumuran dengan Arfan, 5 tahun.
Lihat anak ini, padahal dia anak tiri, tapi dia lebih manja dan kamu urus. Sementara anak kita, kamu telantarkan seperti anak gembel yang hidup di kolong jembatan. Bahkan tangan anakku saja tak semulus anak ini. Banyak bekas lebam dan cambukan. Demi Allah katakan, kamu apakan Viana, Mas? Kali ini aku kalah berteriak. Dan tidak lama berkumpullah warga. Gaduh dan ramai jadinya. Hei, ada apa ini? Wanita ini dan suami saya sudah menipu. Dia telah memeras saya dari hasil kerja di luar negeri untuk memperkaya istri barunya itu. Saya tidak terima. Sementara rumah kami masih jelek dan belum rampung. Anak-anak kami tidak diurus. Aku mengucapkan kata-kata itu sambil tidak mampu menahan air mata. Jadi begini saja. Bawa ke rumah Pak RT agar tidak mengganggu warga yang lain. Tidak enak. Saya hanya minta penjelasan terakhir dari Mas Aris. Selama ini saya sudah mengirimkan hampir 500 juta ke tangannya. Dan itu pun ada bukti resi dan nama dia. Sekarang aku ingin dia mengembalikan uang itu. Mana bisa dikembalikan kalau sudah dimakan, ucapnya melengos santai. Aku masih punya nota pembelian dan bukti pengeluaran. Ayo sekarang list semuanya dan berikan kepadaku, disertai dengan bukti-bukti barang yang kamu beli. Emang beli apa, Mbak? Orang boros dan suka main perempuan dan berjudi kayak dia itu sudah memeras uang Mbak, timpal sepupu jauhku. Apa? Judi? Iya Mbak, dulu dia suka judi rolet di pasar, terus suka mabuk dan mukul anggota keluarga kalau diberi pengertian. Anak-anak telah ditelantarkan. Jawab yang lain memberi saksi. Hei, kamu jangan bohong ya. Anakku baik-baik saja. Tudingnya sambil menunjuk ke arah saudara jauhku. Pak RT setempat dan warga yang tadinya tidak suka dan ingin mengusir kami, langsung bungkam mendengar kata-kata itu. Kalau begitu mana buktinya? Ayo ke kantor polisi. Aku ingin tahu. Aku ingin kamu bersaksi di hadapan petugas. Aku ingin uangku kembali. Aku ingin daftar barang apa saja yang kamu beli selama aku di luar negeri. Aku bisa tunjukkan bukti kirim uang ke rekeningmu, dan kamu sekarang harus membuktikan bahwa kamu tidak menggelapkan uangku. Menggelapkan? Tidak kok, ucapnya gugup. Berarti uangnya masih ada kan? Secara kamu tidak terlihat membeli apapun di rumah kita. Dan mana Arfan? Kamu kemanakan putraku? Ucapku dengan nafas yang sudah memburu. Tiba-tiba mendengar kata Arfan, wajah Mas Aris langsung berubah semakin pucat. Bibirnya gemetar, mulutnya menganga, dan dia juga terus menatap istrinya yang juga tidak kalah panik. Diam-diam firasatku buruk tentang ini. Apa anakku dibunuh? Ya Allah! Dadaku langsung sakit, dan aku menangis di hadapan semua orang. Melihat gesturnya yang sudah ketakutan dan merasa tidak enak seperti itu, aku langsung mendekat dan menarik kerah pakaiannya. Di mana anakku, Mas? Di mana Dede? Di mana, Mas? Di mana Arfan? Karena tidak suka ditarik-tarik, dia mendorongku hingga jatuh terjerembab ke lantai. Keluargaku emosi melihat sikap kasar Mas Aris dan hendak maju untuk memukul mereka. Namun ditahan oleh Pak RT. Si wanita yang sok jagoan itu langsung maju dan menghalangi tubuh Mas Aris dengan badannya. Jangan lancang kalian semua. Ini rumahku. Aku bisa panggil polisi. Rumah yang kamu dapatkan dari merampok suami orang. Kamu sungguh benalu yang sebenarnya. Sekarang beritahu aku. Di mana anakku? Di mana Arfan? Kamu seharusnya berterima kasih. Aku dan ibuku masih mau mengurus anak-anakmu. Bukan kayak orang tuamu yang sudah renta tidak bisa berbuat apa-apa. Tudingnya dengan mulut pedasnya. Jangan bohong. Orang tuaku bukannya tidak mau mengurus anak-anakku, tetapi kalian yang mencegah mereka. Ayo Mas Aris, tunjukkan di mana anakku. Dan tunjukkan pula mana aset yang sudah kamu beli dari hasil kerja kerasku. Aku tidak mau tahu.
Semua itu harus ada sebelum kamu aku bawa ke kantor polisi. Teriakku emosi. Akhirnya atas suruhan Pak RT, Mas Aris dan istri barunya itu mau mengantarkan kami ke tempat di mana Arfan disembunyikan. Kami bermotor, beriringan menuju ke sisi kampung, yang sudah jarang dengan penerangan. Mas Aris dan Lilis lalu menyertai bermotor di depan, dan aku bersama sepupuku. Kupandangi siluet suamiku yang dipeluk oleh wanita lain. Rasanya sakit hati ini. Tidak menyangka mengapa akhirnya aku bisa berbagi suami. Selain itu tidak lupa ku telepon polisi untuk segera datang menyaksikan kejadian ini dan berjaga-jaga barangkali ada hal yang tidak diinginkan. Aku sudah telepon polisi. Jika ada apa-apa dengan Arfan, kalian akan langsung ditangkap. Ungkapku dengan tatapan dingin ketika motor kami saling sejajar. Sok tahu, aku nggak takut. Kami sudah bagus ngurusin anakmu, ucapnya. Semakin lama semakin masuk kami ke dalam hutan, melewati rimbunnya pohon bambu yang menutup cahaya bulan. Agak seram dan sepi sekali. Jalanannya pun bukan jalanan aspal, melainkan jalanan setapak berbatu. Sebelah kanan ada hutan, dan kirinya bentangan kebun dan sawah penduduk. Aku kemudian berpikir, dari jarak yang cukup jauh ini, apakah anakku bisa sekolah dengan berjalan kaki? Apakah selama ini dia sungguh sekolah? Jangan-jangan dia tidak sekolah. Ya Allah, seingatku saat pertama kali pergi ke luar negeri, umur Viana 4 tahun dan umur Arfan setahun. Kutinggalkan bocah yang belum sempurna menyusu itu demi kehidupan keluarga kami yang lebih baik. Dulu, jangankan untuk membeli susu, mencampur air dengan gula ke dalam botolnya saja, aku tidak mampu. Saking sulitnya perekonomian keluarga kami. Meskipun kalau bisa, sekali sehari itu sudah amat disyukuri. Sekarang umur Viana sudah 9 tahun, dan Arfan 6 tahun. Jadi secara teknis, putraku sudah sekolah, minimal TK. Jika sesampainya di sana, kutemukan anakku tidak disekolahkan, maka akan aku buat hidup Mas Aris berada di dalam kepedihan yang panjang. Aku membatin, hingga kami sampai di sebuah kebun yang agak luas, minim dengan penerangan. Motor kami berhenti. Lilis memanggil ibunya, dan tidak lama kemudian, lamat-lamat di kegelapan seorang wanita parubaya tertatih-tatih datang dengan lampu promak di tangannya. Siapa yang datang, Lis? Kok rame-rame? Ini, Bu. Dia ibunya Arfan. Mau ketemu sama Arfan. Ucap wanita itu dengan wajah yang sudah tidak karuan rupanya. Oh, itu. Anu, Arfan. Arfannya di rumah Kang Tejo. Ucap wanita itu terbata-bata. Jadi dia tidak di sini? Tanyaku pada wanita yang terlihat mengulur-ngulur waktu itu. Tidak ada di sini, jawabnya. Lalu siapa Tejo itu? Lilis dan ibunya saling pandang dan terlihat gugup sekali. Tentu saja perasaanku semakin tidak karuan menyaksikan gelagat mereka. Tak payah lama bicara, aku segera mengedarkan diriku ke kebun itu. Rimbun pohon mangga dan gelapnya suasana membuat aku nyaris kesulitan untuk melihat keberadaan seseorang. Arfan, Arfan, kamu itu gak percayaan banget sih, ucap Lilis. Aku benar-benar penasaran dengan keadaan anakku. Apakah kamu benar-benar mengurusnya dengan baik? Apakah kamu menyekolahkan dia? Apakah kamu memberikannya makan dengan layak? Aku sungguh ingin tahu, Lilis. Jawabku berkacak pinggang. Begini saja, Fatimah. Besok aku akan antarkan Arfan ke rumah kita. Pulang ke rumah yang mana? Apa kamu masih ingat pulang ke Sukamaju? Apa kamu masih ingat punya anak perempuan? Kulihat kamu sangat akrab dengan anak tirimu. Bahkan dia memanggilmu bapak. Apa kamu memperlakukan anakku dengan cara yang sama? Pria itu tidak menjawab, melainkan hanya menunduk saja. Tidak lama, seorang petugas Babin datang
dan langsung menyambangi kami. Dia bertanya apa gerangan yang tengah terjadi, dan sepupuku mulai menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Sementara aku terus berusaha memanggil-manggil Arfan. Lama-lama terdengar suara batuk-batuk dari seorang bocah laki-laki. Aku terdiam dan mencoba memindai suara tersebut untuk memastikan. Di mana anakku? Itu suara batuknya? Ah, tidak ada siapa-siapa di kebun itu. Ayahnya Lili sudah meninggal dan hanya saya sendirian, jawab ibunya. Jangan bohong. Arfan, ini ibu. Aku memanggil dengan hati yang sudah tidak karuan rasanya. Ya. Suara itu terdengar samar dan parau. Arfan? Iya. Aku ke tempat itu dan kemudian menggunakan senter HP poliponik milikku. Ku senter di tempat itu dan ternyata ada rumah pohon yang terhubung dengan tali-tali panjang yang tidak bisa kutemui ke sampai mana ujungnya. Biasanya masyarakat daerah menggunakan tali-tali tersebut untuk menggerakkan dahan pohon demi menghalu monyet-monyet yang datang merusak kebun mereka. Rumah pohon itu amat tinggi dan tidak punya penerangan. Arfan, ini ibu nak. Ibu sudah pulang. Ucapku dengan dada membuncah. Aku menangis mendapati anakku diasingkan dengan cara demikian. Ia harus tinggal di sebuah rumah pohon tanpa penerangan seperti seorang penderita kurap yang harus dijauhi. Arfan, turun nak, ucapku. Polisi mulai menyalakan senter. Begitu pula dengan sepupuku yang meminta kepada ibunya Lili sebuah senter dan petromak. Pak polisi naik menjemput Arfan dan menggendongnya di punggungnya, turun dari rumah pohon yang cukup tinggi dan curam dengan tangan yang terbuat dari bambu. Ketika turun, alangkah hancurnya perasaanku ini melihat anakku. Bajunya sudah lusuh dan kekecilan. Kancingnya juga sudah lepas. Tubuhnya bau. Dan ketika ku periksa, seluruh tangannya dipenuhi dengan koreng yang sudah bernanah. Wajahnya suram, serta matanya yang cekung dan berkantung hitam. Bukti bahwa sepanjang malam anakku tidak diperbolehkan tidur. Badan Arfan ringkih, kurus kering. Dan ketika ku raba, ternyata Arfan sedang sakit. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Kamu demam, nak? Iya, tapi Arfan gak apa-apa. Arfan tetap jaga kebun kok. Gak ada monyet yang datang. Jawabnya polos. Tentu hatiku hancur berkeping-keping mendengarnya. Tidak seharusnya bocah sekecil itu yang harus menanggung beban yang pilu dan menyakitkan. Ya Allah, anakku. Hanya itu yang bisa aku ungkapkan. Aku terjatuh berlutut memeluk anakku. Tubuhku lemas dan sambil berurai air mata. Aku tidak kuasa menahan perasaan yang sejak tadi menekan batinku. Tega kalian sama anakku. Aku tergugu, memeluk anakku yang masih nampak bingung. Mungkin dia tidak mengenali wajahku, karena aku tinggalkan dia pada saat umur 1 tahun. Ini ibu, nak. Ibu sudah pulang. Ibu akan membawa kamu pulang. Ucapku menangis. Sementara roman wajah anakku mulai mengerti, dan dia pun menangis, seakan meluapkan semua beban dan ketakutannya selama ini. Kami berpelukan di antara sedih yang mendalam. Dari balik cahaya petromak yang cukup terang, aku menghirup aroma amis di kepala anakku. Ketika aku sibak rambutnya, ternyata koreng juga memenuhi kepalanya. Dan parahnya lagi, kutu-kutu nyaris penuh menutupi rambut anakku. Allahu Akbar! Penderitaan macam apa yang sudah kamu berikan kepada anakku, Mas Aris? Aku berteriak kencang sekali, hingga suaraku memenuhi kebun itu. Dalam keadaan menangis pilu, ribuan pertanyaan dan rasa sesal menggelayuti dalam hatiku. Mengapa dulu aku begitu yakin dan percaya kepada suamiku? Ketika menelpon dan menanyakan tentang anak, Mas Aris selalu mengatakan semuanya baik-baik saja. Anak sedang sibuk sekolah, main, mengaji, dan lain sebagainya. Jika aku ingin bicara sesekali, dengan desakan kuat dan perdebatan yang panjang, Mas Aris pun mengizinkannya. Namun aku tidak pernah mendengar curahan hati atau cerita buruk tentang ayah mereka
dan penyiksaan apa yang dialami oleh anak-anakku. Mungkin Arfan dan Viana ingin cerita, tapi takut tertekan. Sementara itu polosnya aku. Mengapa aku tidak bertanya kepada orang lain? Ah, benar. Akses nomor keluarga lain yang tidak kumiliki. Tidak pernah menelusuri kabar. Tidak mengerti bersosial media. Dan terlampau sibuk mencari uang menjadi kesalahanku. Ah, sungguh sesak dadaku ini. Ketika ingin bicara pada orang tua, pun reaksi suami tetap sama. Alasan terlalu sibuk, di sawah, pergi ke tetangga desa, dan lain sebagainya menjadi alasan yang ia suguhkan, agar segala dalihnya terdengar masuk akal. Suasana mulai gaduh. Keluargaku emosi dan langsung mendekat lalu memukul Mas Aris bergantian, ditinju dan ditendang. Kurang ajar! Dasar penipu! Biadab! Gerombolan keluargaku menyerang, ketua RT dan polisi kelimpungan. Buk! Buk! Ah! Tolong! Tolong! Dengarkan dulu! Seketika wajah Mas Aris berubah lebam. Bibir dan hidungnya berdarah, berikut juga dengan pelipisnya. Apalagi yang didengarkan? Anggota keluargaku meradang tidak terkira, hingga tidak mau mendengarkan penjelasan Mas Aris. Buk! Buk! Situasi semakin tegang. Anakku syok dan ketakutan. Dia menangis sambil mencengkram bajuku. Tubuhnya gemetar hebat dan nampak semakin lemas. Situasi memanas hingga polisi keamanan masyarakat langsung datang dan menarik baju Mas Aris menjauh. Ini betul anak kandungmu? Kenapa bisa begini kamu perlakukan? Tanya polisi itu dengan keras. Iya, Pak. Saya terpaksa sengaja bawa dia ke sini untuk mengasingkan dia karena bau badannya, ucapnya. Astagfirullahalazim. Aris, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit saja? 6 bulan kami pikir dia baik-baik saja. Ternyata kamu jadikan dia penunggu kebun ini. Allahu Akbar. Ya Allahu Rabbi. Pengen saya cekik kamu, ungkap seorang sepupuku yang turut geram bukan main, namun masih menahan diri. Pak polisi, ini tidak adil untuk suami saya. Kami difitnah, Pak. Kami sudah baik kok sama anaknya Fatimah, ucap wanita itu berdusta untuk membela Mas Aris. Anda diam dulu, biar kami tanya suami Anda, bentak polisi itu. Coba, lihatkan apa yang ada di atas sana, perintah Pak RT Kampung Karangjati, yang kebetulan juga ikut dengan kami. Seorang sepupuku berinisiatif naik dan membawa senter, menuju rumah reot yang terbuat dari papan ukuran 1 kali 1,5 meter. Bahkan rumah pohon itu terlihat miring dan nyaris jatuh, sementara di bawahnya batu-batu alam bertumpukan banyak sekali. Ya Allah, andai rumah itu jatuh, tentu putraku akan meregang nyawa seketika. Membayangkannya saja membuat hatiku ngilu. Ya ampun, sepupuku bergumam dan langsung mengambil semua barang-barang yang ada di dalam gubuk itu dan membawanya turun. Ada sebuah mangkuk aluminium bengkok yang masih ada sisa nasi yang telah kering berkerak, lengkap dengan sepotong tempe. Nampaknya Arfan tidak memakannya. Ada botol air yang terlihat kotor dan tidak berisi apapun, serta sebuah kain sarung usang yang telah banyak tambalan dan robek. Ya Allah, beginilah tingkah pola kalian selama ini. Beginilah kamu terhadap anak kandungmu sendiri, Mas. Air mataku kembali jatuh. Tergugu diri ini menyentuh kain sarung yang masih tersisa hangat tubuh anakku. Baunya sangat menyengat, tapi bagi seorang ibu, sebusuk apapun anaknya tetaplah harta yang paling berharga. Mas Aris, ya Allah, teganya kamu, Mas. Anak kita kelaparan, sakit dan kedinginan. Sementara kamu malah asik bermesraan dengan wanita ini di rumah yang nyaman. Ya Allah, aku tidak akan mengampuni kamu, Mas. Iya, bawa aja Pak Polisi. Kurang ajar manusia ini, ujar keluargaku menanggapi.
Sementara Mas Aris dan Gundiknya gemetar saling memeluk. Gak bisa gitu dong. Kami juga bisa loh bela diri. Kami juga bisa bela diri. Anak ini, Mbak, sudah gak diterima sama keluarga dia di Sukamaju sana. Untung saja saya pungut, ucap ibunya Lilis membela diri. Jangan bohong kamu. Ingat umur, kamu itu sudah tua. Keterlaluan sekali kamu itu. Tidak manusiawi. Biar kamu panggil bupati untuk membela kamu. Kalau buktinya begini, kamu juga tetap akan masuk penjara, jawab salah satu seorang sepupuku. Aku yang sudah kosong pikirannya, tidak tahu apa-apa lagi, selain hanya bisa menangis dan mendekatkan wajahku ke tubuh anakku. Geram, dendam, sesal, murka, dan ingin melenyapkan Mas Aris dari muka bumi ini, seakan menggumpal dalam dadaku. Tapi saat ini bukan waktunya, karena menyaksikan buah hatiku dalam penderitaan yang begitu menyakitkan. Badanku langsung lemas seakan tulangku tidak mampu menopang bobot tubuhku. Maafkan ibu ya nak, maafkan ibu, bisikku, dan air mata ini meleleh ke wajah anakku yang malang. Bu, aku haus, bisiknya. Ya Allah, sebentar ya nak, jawabku sembari meminta segelas air. Keluarga yang turut serta tadi ternyata membawa air, dan mereka menyodorkan botol yang kebetulan mereka bawa. Kuarahkan botol itu ke mulut putraku. Perlahan dia meneguknya, namun tidak lama kemudian bocahku muntah-muntah. Aku panik dan segera meminta keluarga untuk mengantarkanku ke rumah sakit. Ayo, antar saya dulu. Ini anakku sudah parah, ucapku berurai air mata. Ayo mbak. Kamu jangan senang dulu Aris. Aku akan mencari kamu dan membuat kamu membayar semua ini, ujarku geram. Hei, aku kan gak ngapa-ngapain, ujarnya santai. Dengan senangnya kamu saling memeluk dan bermain bersama anak tirimu. Sedangkan anak kandungmu sendiri kamu buat seperti ini. Jangan khawatir. Kini polisi akan membuatmu bertukar posisi dengan Arfan, ujarku sambil membawa putraku ke atas motor. Ayo, kita pulang, ujarnya pada istrinya. Hei, tidak bisa. Kalian harus ikut kami ke kantor polisi, cegah Pak Polisi. Rasakan kamu binatang, aku akan membuatmu membayar semua ini. Fokus pada kesehatan dan bagaimana menyelamatkan anakku yang nampak lemas dan kurang gizi itu. Sejak kapan ini terjadi? Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya meninggalkan rumah sudah 5 tahun yang lalu dan baru kembali jam 9 tadi. Jawabku sambil melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 malam. Rasa haus dan lapar mulai menggeruk di perut. Namun aku sungguh tidak tega meninggalkan Arfan meski hanya sebentar. Ku genggam tangan anakku yang kini tertidur di kasur berspray putih. Ini mbak, diminum dulu, ucap adik sepupuku, Narto, yang datang membawakan sebotol air. Terima kasih Narto, ucapku. Apa kabar dengan mereka yang di Karangjati? Tanyaku sesudah meneguk air. Sudah dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa mbak, jawabnya. Aku gak boleh senang dulu. Bisa jadi mereka bikin alasan atau menyogok polisi agar mereka bisa bebas, ujarku menahan rasa curiga. Tidak mungkin semudah itu mbak, kecuali mereka punya pendukung yang kuat dari belakang. Uang bisa melakukan apapun Narto, jawabku gamang. Kenapa bisa-bisanya mbak percaya sekali sama si Aris? Gak pernah curiga sedikit pun. Kenapa ini bisa terjadi? Pemuda itu mengeluh dengan nada kesal. Suamiku sudah menipuku. Bodohnya aku selalu percaya dengan semua ucapan manis dan bualannya. Seakan semuanya baik-baik saja. Kadang dia bilang, bapak dan emak ke sawah, sibuk dengan panen mereka yang melimpah. Kadang dia bilang sedang banyak urusan dan lain sebagainya. Begitu pula tentang anak-anakku. Jawabku mengusap air mata sambil mengingat apa yang telah terjadi. Kenapa gak minta kabar dari orang lain saja, mbak? Lagi pula,
Mungkin karena posisi rumah yang berjauhan, bikin kita jarang tahu apa yang terjadi, ucap Narto sambil mendecak kesal. Apa kamu sungguh tidak tahu kalau Mas Aris menikah dengan Lilis? Tahu sih Mbak, tapi baru-baru ini. Aku nggak tahu kalau si Aris itu sudah menikah lama dan menelantarkan anak-anak Mbak, jawabnya. Kenapa kalian tidak ada yang curiga? Dari lamanya aku di Malaysia, apa kalian tidak curiga kalau pria itu sering membawa uang yang banyak? Tidak pernah kelihatan berduit, Mbak. Karena ngakunya Mbak belum pernah mengirimkan uang. Aris ngakunya kalau Mbak nabung duit sendiri, jadi mau dibawa pulang sekalian, balasnya. Kembali diri ini menerawang dan menghitung kembali beberapa jumlah uang yang aku bawa. Sungguh tidak ada seperempat dari jumlah gaji selama 5 tahun. Hanya beberapa juta saja, yang konon modalnya akan aku gunakan untuk menambah isi warung. Kupikir warung itu benar-benar ada di dunia nyata. Namun ternyata semua kata-kata Mas Aris berikan hanyalah bualan belaka. Dia membesarkan hatiku dengan semua harapan palsu. Apa benar si Aris beli sawah dan sapi? Mana ada, Mbak? Itu rumahnya Mbak aja aku yang bangun bersama kepala tukangku. Sialan si Aris itu, belum membayar sisa gaji harian kami. Kalau tidak merasa iba dari tukang, tentu rumah itu tidak akan kami selesaikan karena sikap Aris yang tidak jujur dan menahan upah kami, jawab pemuda itu dengan sorot mata yang penuh kebencian. Jadi dia belum melunasi biaya pembangunan. Malah sebagian semen kami belikan sendiri, Mbak. Dengan harapan nantinya Aris akan mengganti semua itu. Tapi ternyata sia-sia saja. Mau ditagih, Arisnya malah jarang pulang. Lagi pula pria itu berubah jadi temperamental. Ditambah aku khawatir menjaga perasaan keluarga. Jadi kami pun juga tidak mau ribut, jawab Narto dengan gagapan menerawang. Ya Allah, bukan cuma luka dan derita yang dia berikan, tapi juga beban dan rasa malu yang ditinggalkan untukku di Sukamaju. Dia kabur dan bahagia dengan istri barunya ke desa lain. Sementara keluargaku morat-marit dan ditekan rasa malu. Pulang dari Malaysia, bukannya bisa bahagia dan istirahat. Ini malah insiden yang tidak menyenangkan. Harus kusaksikan dan kutelan pahit. Ya Allah, sungguh berat ujianmu ini. Percakapan kami terpaksa berakhir ketika dokter datang dan membawa beberapa obat untuk putraku. Untuk sekarang biarkan istirahat dulu ya, Bu. Kalau dia bangun, tolong suapkan bubur hangat dan berikan obat ini. Besok kalau kondisinya agak membaik, kita obati luka koreng yang ada di sekujur tubuh anak itu. Saya sungguh minta maaf, Dok. Tolong sembuhkan anak saya. Saya akan melakukan apapun untuk membiayainya. Jangan khawatir. Saya hanya heran saja. Kenapa bisa begini? Ucap dokter itu lirih. Entahlah, Dok. Tapi pelaku penelantaran dan penyiksaan sudah ditahan, jawabku. Mereka benar-benar akan dihukum dengan benar dan adil, kan? Apa ibu sudah punya cukup bukti dan saksi? Saya akan ke kantor polisi besok untuk melengkapi keterangan saya, Dok, jawabku. Kalau begitu, mari kita berdoa hal yang terbaik untuk ibu dan keluarga ibu, balasnya sambil tersenyum. Lalu pamit memeriksa keadaan pasien yang lain. Ku benahi selimut yang menutupi wajah Arfan. Ku usap wajahnya, menyentuh tangannya yang penuh dengan luka dan nanah. Melihat Roman polos dan penderitaan di balik tidurnya, rasa tidak kuasa diri ini menahan air mata. Berkali-kali ku bisikan kata maaf ke telinganya. Ku sibak rambutnya yang tidak terurus itu, dan mencoba mengurangi sedikit demi sedikit hewan kecil yang telah hidup dari menyedot darah anakku. Bisa jadi lemas yang dialami oleh Arfan bukan karena lemas karena lapar, tetapi anemia karena begitu banyaknya kutu yang memenuhi kepalanya, bahkan sampai ke bantal-bantal. Aku sungguh tidak kuasa menyaksikan pemandangan miris itu. Andai saja bisa ditukar, biar aku saja yang mengalami semua ini. Biar aku saja yang mengalami semua kejadian buruk dan menyiksakan ini.
Kuperas kompres, lalu meletakkannya di keningnya. Lalu kulanjutkan untuk membersihkan kepala anakku. Waktu telah berangsur menunjukkan pukul 2. Ada Narto dan Ahmad adiknya. Sudah menggelar tikar seadanya di lantai lalu tertidur, menemani kami di rumah sakit. Aku tetap setia menjaga putraku, sembari memikirkan apa yang akan aku lakukan besok. Aku ingin para penjahat kejam itu ditahan dan dipenjara. Di samping itu, aku harus mencari cara untuk mengambil kembali harta dan uangku. Di saat bersamaan juga, aku ingin sekali memberikan pelajaran yang berat kepada mereka semua. Terlebih kepada Mas Aris dan Lilis. Andai wanita itu bebas tanpa syarat di kantor polisi, maka akan aku gunakan cara barbar agar dia membayar penderitaan kedua anakku. Jika Arfan dan Viana sudah hancur karena koreng dan luka-luka ini, wanita itu juga harus dibuat cacat dan kehilangan kecantikannya. Ya, aku harus memberikan pelajaran. Keesokan harinya, ibu dan bapakku datang membawakan pakaian ganti untuk Arfan. Ibu dan ayahku sangat sedih melihat putraku, meski keadaannya berangsur membaik dan sudah mulai mau makan. Dokter memintaku untuk mendorongkan kursi roda dan membawa Arfan keluar. Lalu seorang perawat mencukur rambutnya agar obat-obatan bisa dioleskan ke permukaan kepala putraku. Sungguh hancur hati ini melihat keadaan Arfan setelah digunduli. Tidak satu inci pun di bagian kepalanya yang tidak terluka dan berkerak merah. Baunya juga sangat amis, dan kurasa itu sangat pedih dan gatal. Perawat mulai mengoleskan salep, dan anakku menangis mengaduh bahwa salepnya sangat perih dan panas. Aku yang iba hanya bisa memeluk dan menguatkannya. Ku beri dia semangat dan meyakinkannya bahwa semua yang terjadi bukanlah salahnya. Bu, Arfan minta maaf. Jangan marahin Arfan ya, Bu. Ini sakit banget, Bu. Aduh, keluhnya berurai air mata. Sabar ya, Nak. Ini biar kamu sembuh. Tapi sakit, Bu. Insya Allah sakit dan gatalnya akan segera kering. Yang penting kamu bertahan dulu ya, Nak. Jawabku menghiburnya. Jauh di lubuk hatiku, di antara kesedihan dan luka yang terdalam, aku begitu murka dan dendam atas perlakuan Lilis dan ibunya. Aku benci pada wanita tua berwajah sangar itu. Aku ingin sekali mendatanginya, lalu menghajarnya habis-habisan. Sayang mereka semua sedang berada di kantor polisi. Tidak lama kemudian, Narto datang dan memberitahu kalau aku harus pulang dan mengganti bajuku. Lalu pergi menyusul ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dan laporan. Aku butuh kekuatan dan keberanian. Insya Allah, aku akan membuat mereka menderita. Andai pun jika kalah, maka akan aku gunakan cara riba. Aku pulang ke rumah dengan berboncengan bersama Narto. Baju yang aku kenakan masih baju yang aku pakai di bandara kemarin dan sudah berubah aroma. Tubuhku juga gerah dan lengket. Ditingkahi pula oleh rasa lapar sekaligus penasaran dengan apa yang terjadi pada anakku yang sulung. Aku mengucapkan salam ketika aku masuk ke dalam rumah, dan anakku terlihat sedang menyapu. Assalamualaikum Viana, ini ibu Nak. Ucapku ramah. Anakku yang disapa tiba-tiba langsung kaget dan terkesiap. Dia nyaris terlonjat dan jatuh. Gagang sapu yang dia pegang pun langsung terlontar ke lantai. Astagfirullah, ada apa Nak? Aku nggak apa-apa, jawabnya gugup. Kok takut? Kuraih bahu anakku dan kulihat dia menggigil ngeri. Kutangkap anakku seakan-akan memiliki trauma berkepanjangan. Aku kaget, jawabnya. Kenapa kamu harus kaget, Nak? Enggak, jawabnya gugup, lantas beranjak ke dalam rumah. Dengarkan ibu, Nak. Ini ibu kamu. Ibu yang sayang sama kamu. Kamu bebas mengutarakan isi hatimu dan bebanmu selama ini, Nak. Ada ibu di sini. Insya Allah,
Ibu akan selalu membela dan melindungi kamu. Ujarku menyusulnya. Enggak ada apa-apa, Bu. Ibu mandi saja. Jawabnya menghindariku. Entah apa yang telah dilakukan oleh Lilis dan Mas Aris, sehingga membuat putriku yang dulunya ceria dan penuh energi, kini menjadi pribadi yang tertutup, penakut, dan menghindar. Apa yang telah mereka lakukan? Penyiksaan seperti apa yang telah mereka berikan? Mengapa mereka menghancurkan mental dan raga anak-anakku? Mengapa mereka sebiadab itu? Setelah selesai mengganti pakaian dan membereskan segala barang dan koper, aku segera berangkat menuju kantor polisi. Dan sekali lagi, diantar oleh salah satu sepupuku. Sesampainya di kantor polisi pukul 9, aku tengah melihat Mas Aris masih diperiksa oleh petugas. Dia terlihat menunduk dalam keadaan setengah mengantuk. Sejak kapan anak Anda diperlakukan seperti itu? Saya tidak tahu, Pak, jawabnya. Loh, bagaimana Anda tidak tahu? Siapa yang membawa anak Anda ke kebun itu? Saya, Pak, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi, jawabnya pelan. Itu artinya Anda tidak pernah mengunjungi atau memeriksa keadaan anak Anda. Betul begitu? Saya sibuk, Pak. Apa kesibukan Anda? Jualan, Pak, jawabnya. Jualan apa? Jual beli sapi dan jaga toko, jawabnya lagi. Oh, jadi Anda begitu sibuk sehingga Anda tidak bisa mengunjungi anak kandung Anda. Iya, Pak. Dasar keterlaluan. Polisi itu membentak, membuat Mas Aris terlonjat dari posisinya. Maafkan saya, Pak. Saya kaget, ucapnya lirih sambil membenahi posisinya. Konon menurut keterangan orang-orang di sekitar Anda, bahwa Anda tidak bekerja dan mengandalkan uang istri Anda yang menjadi TKW di Malaysia. Apa itu benar? Oh, itu tidak benar, Pak. Istri saya tidak pernah mengirimkan uang untuk saya. Jawabnya melengos. Ingin sekali aku masuk dan memukul kepalanya, lalu menginterupsi semua jawaban yang diberikannya kepada polisi. Tapi aku sadar betul bahwa tindakan itu bukanlah tindakan yang benar. Lalu modal dari mana yang Anda gunakan untuk berbisnis jual beli sapi? Modal dari istri baru saya, Pak. Oh, jadi itu yang menyebabkan Anda terlihat kaya? Iya, Pak. Saya kaya. Astagfirullah, menyebalkan sekali. Semakin diperhatikan semakin menyebalkan. Ingin rasanya aku jambak-jambak rambutnya hingga akar-akarnya tercabut dari kulit kepalanya. Sehingga matilah dia. Mati sia-sia. Sampai di situ aku sudah sangat emosi dan panas dada. Tapi aku harus sabar menunggu giliran. Di saat nanti aku disuruh memberikan keterangan, maka akan aku tuntut di atas segala yang telah terjadi, termasuk pada luka mental yang diberikan kepada putriku Viana. Akan kuungkapkan segalanya, dan menuntut apa yang telah menjadi hakku selama ini. Akan aku usut semua kejahatannya, kejahatan istri dan ibu mertuanya. Dengar, Pak, atas apa yang terjadi di lapangan, dan keterangan dari anggota kami yang memeriksa keadaan anak Anda di rumah sakit. Ternyata ada indikasi bahwa selama ini Anda telah melakukan penelantaran terhadap mereka berdua. Apa pembelaan dari Anda? Pak, saya nggak sengaja. Saya pikir dia baik-baik saja. Kenapa Anda tidak pernah menjenguknya? Saya pikir mereka mendapatkan pelayanan yang baik, jawabnya. Apa Bapak memberikan pengasuhnya uang agar si pengasuh itu mempunyai biaya untuk membesarkan dan menjaga anak Anda? Oh, tidak pernah. Iya Pak, pernah. Iya apa tidak? Sang petugas menggebrak meja. Tidak Pak, kedua mertua saya orang kaya yang punya kebun dan sawah. Jadi saya pikir mereka tidak butuh uang dari saya. Keterlaluan. Polisi tersebut melotot dan marah ke arah Mas Aris.
Tentu saja pria itu menjadi menggigil. Sanksi pidana bagi pelaku penelantaran menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah ditentukan pada pasal 77 ayat 2. Anda akan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sebagaimana bunyi pasal tersebut, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Anda paham, Pak? Iya, Pak. Ancaman ini juga berlaku pada istri Anda. Paham, Pak. Tapi kami nggak sengaja. Dia tetap berusaha untuk membela diri dan bersikap seolah-olah tidak bersalah. Itu belum apa-apa, karena putra Anda terlihat amat tersiksa dan terbukti dari fisiknya. Kami bisa menyimpulkan bahwa anak Anda mengalami kekerasan fisik dan verbal, dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan atau penganiayaan yang melanggar pasal perlindungan anak. Apakah dia akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta? Hukuman akan ditambahkan menjadi 15 tahun penjara kalau yang menjadi korban meninggal dunia. Berdoa saja, semoga anak Anda tidak meninggal, ucap polisi tersebut sambil melotot. Ampun, Pak, ucap Mas Aris sambil menangkupkan kedua belah tangannya. Dia mulai menangis dan menggigil ketakutan. Saya menyesal. Saya minta ampun, Pak. Tangisnya ketakutan. Jangan minta maaf kepada saya. Seharusnya Anda menyadari ini dari awal. Lagi pula di dunia ini, tidak ada bapak sekejam dan seteledor Anda. Iya, maafkan saya, Pak. Jangan minta maaf, karena pidana akan ditambah 1/3 dari ketentuan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, jika yang melakukan adalah orang tua kandung. Balas polisi itu dengan tatapan dingin dan tajam. Ampun, Pak, jangan. Saya tidak bersalah, Pak. Tolong saya, Pak. Oke, saya akan meminta keterangan saksi dan keterangan dari orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan jika Anda terbukti bersalah, maka hukum akan memberikan Anda pembalasan yang menyakitkan. Masukkan dia ke dalam sel. Petugas itu langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa Mas Aris dan menyeretnya ke dalam jeruji besi. Jangan, Pak. Jangan masukkan saya ke dalam penjara. Saya mohon, ucap Mas Aris memelas sambil berurai air mata. Rasakan. Modar kamu, ucap sepupuku dengan penuh kepuasan. Saya bisa bela diri, Pak. Tolong jangan seret saya, ucapnya yang masih berusaha meronta. Bukti dan keterangan saksi akan membantu, atau bisa jadi semakin menjerumuskan Anda. Jadi bersabarlah saja menunggu. Saya takut masuk jeruji besi, Pak. Saya takut berkumpul dengan para preman dan penjahat, ucapnya memohon. Maaf, di sini tidak ada hotel. Sudah, masuk sana. Dan itu penderitaan Anda, bukan urusan saya. Mas Aris menangis terseduh-seduh dibawa ke dalam sel. Sementara aku yang melihatnya tersenyum puas. Namun tentu saja itu baru permulaan. Tak lama kemudian, sang istri pun dipanggil dan disuruh duduk di meja interogasi. Aku tidak bisa menyimak, karena tidak lama dari situ, seorang petugas mengajakku untuk masuk dan untuk meminta keterangan juga. Setelah berkenalan dan bertanya latar belakang dan seluk-belukku, akhirnya polisi itu bertanya, "Apa Anda sungguh tidak tahu perlakuan suami Anda?" Saya sungguh tidak tahu, Pak. Keluarga saya pun tidak tahu, karena dia selalu mengancam dan memarahi mereka. Menurut orang tua saya, suami saya sangat bengis dan menakutkan. Tapi tindakan menangis ketakutan seperti tadi sama sekali tidak mencerminkan sebuah keberanian. Ucap polisi itu tersenyum. Entahlah, Pak. Tapi luka yang telah diberikan kepada anak-anak saya sangat terlihat sekali. Bapak bisa memeriksa keadaan mental dan psikologi anak-anak saya. Mereka selalu terlihat menggigil dan kaget jika disapa oleh orang asing.
Ya ampun, kasihan sekali mereka. Saya sungguh ingin tahu apa yang telah mereka perbuat, Pak. Saya juga membawa serta putri saya ke sini. Bapak bisa melihat bekas pukulan dan cambukan di tubuh putri saya. Balasku dengan bola mata yang mulai memanas karena menahan kesedihan. Apakah Anda telah mempercayakan uang-uang Anda selama ini kepada suami Anda? Apa Anda tidak pernah meminta dikirimkan foto atau bukti-bukti bahwa rumah dan anak-anak Anda baik-baik saja? Itu salah saya, Pak. Saya terlalu percaya kepadanya. Saya sungguh menyesali itu, Pak. Kali ini air mataku menitik dan tidak tertahankan lagi. Jadi selain menuntut sikapnya kepada anak-anak Anda juga akan menuntutnya soal harta yang Anda kumpulkan selama ini. Iya, Pak. Setelah perbincangan awal denganku, aku dan Viana dibawa ke sebuah ruangan. Di sana seorang psikiater anak telah menunggu. Dengan kelembutan dan profesionalismenya, psikiater itu membantu Viana untuk terbuka. Perlahan, semua rahasia gelap yang selama ini disimpannya pun terkuak. Viana menceritakan bagaimana Mas Aris dan Lili sering menyiksanya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan pukulan fisik. Hatiku hancur berkeping-keping mendengarnya. Namun pada saat yang sama, aku merasakan tekad yang membara untuk mendapatkan keadilan bagi anak-anakku. Setelah semua pemeriksaan selesai, kami diperbolehkan untuk pulang sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Seminggu kemudian, proses pengadilan pun dimulai, didampingi oleh pengacara yang berdedikasi, beberapa saksi, dan dukungan penuh dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Aku berjuang mati-matian. Akhirnya, keadilan berpihak padaku. Hakim memutuskan bahwa Mas Aris dan Lilis bersalah. Mereka dihukum 10 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa, karena Mas Aris adalah ayah kandung yang seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku. Kini aku memulai hidup yang baru. Aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja di luar negeri dan membuka toko sembako kecil-kecilan di rumah. Aku ingin setiap hari berada di dekat Viana dan Arfan, menyembuhkan luka-luka mereka dengan cinta dan perhatianku. Perlahan, kondisi mental Viana dan Arfan pun mulai stabil. Senyum mereka kembali, dan tawariang mereka mengisi setiap sudut rumah. Mereka pun kembali bersekolah, mengejar mimpi-mimpi yang sempat dicuri dari mereka. Hidup adalah tentang bagaimana kita merangkai kepingan-kepingan luka menjadi sebuah cerita keberanian. Setiap air mata yang jatuh adalah pupuk bagi kekuatan yang tumbuh di dalam jiwa. Aku mungkin pernah jatuh, dihancurkan, dan dihianati. Tapi di setiap akhir penderitaan, aku menemukan diriku yang baru. Ibu yang lebih kuat, wanita yang lebih tangguh, dan pejuang yang tidak akan pernah menyerah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Kini aku tidak lagi melihat ke belakang, tetapi menatap masa depan yang cerah bersama dengan kedua pahlawanku, Viana dan Arfan. Tamat.